Dalam ulumul hadis kita mengenal kitab Kutubus Sittah. Ulama yang menempati Kutubus Sittah pertama itu adalah Imam Bukhari, yang kitabnya diberi nama Shahihu Al-Bukhari. Dalam kitab Bukhari ini kurang lebih memuat 7.000 hadis Nabi Muhammad. Oleh karenanya saking tebelnya dan banyaknya hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari ini, ulama membuat mukhtasar. Ada mukhtasar Sahihul Bukhari karangan Abi Jamrah. Ada juga yang meringkas Zawahirul Bukhari, diringkas hadis Bukhari. Yang tadi saja kita ambil, yaitu Mukhtasar li Abi Jamrah. Dalam kitab ini Imam Abi Jamrah menulis hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari hampir rata-rata disebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis, hadisnya sahih. Kenapa hadisnya sahih? Karena Imam Bukhari sebelum menulis hadis tidak akan pernah ditulis itu hadis kecuali beliau sholat 2 rakaat munajat kepada Allah, menanyakan apakah ini hadis Nabi atau bukan. Jadi kalau nih hari banyak orang ngeritik Imam Bukhari lah tangeh, itu mah sama aja kayak cacing mau niup matahari. Di galangan sawah cacing mau niup matahari, boro-boro mau niup matahari, dia kena matahari juga geseng. Jadi Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh tadi Imam Abi Jamrah, diringkas oleh Abi Jamrah, itu Imam Bukhari menulis hadis di bab pertama tentang niat. Kenapa tentang niat? Karena memang setiap sesuatu itu harus dengan niat. Dia mau ibadah haji pakai niat, dia mau sholat mesti niat, dia mau zakat mesti niat, dia mau ibadah mahdoh mesti niat, ibadah goir mahdoh mesti niat, dia mau mewakafkan tanah mesti niat. Semuanya dilandasi dengan niat. Maka dalam kitab Al-Bukhari, Abi Jamrah itu menulis diawali dengan niat. Dan hadis tentang niat ini sudah fenomenal, sangat terkenal di kalangan ulama-ulama ahli hadis. Bahkan di Indonesia pun sendiri hadis innamal a'malu binniyat itu sudah sangat terkenal. Kenapa terkenal? Ya karena memang itulah landasan dari semua amal yang kita kerjakan. Sebagai sumber hukum, sunnah menjawab dengan hadis itu. Padahal kalau kita mau lihat di dalam kitab Al-Bukhari atau dalam kitab Ulumul Hadis atau Mustalahul Hadis, itu hadis niat itu posisinya atau statusnya adalah hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang memang diriwayatkan setiap tobaqot satu orang, satu sahabat. Tobaqot pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang punya cuma Umar doang. Aisyah nggak punya, apalagi Abdullah bin Mas'ud nggak punya, apalagi Abu Hurairah nggak punya. Yang punya hadis innamal a'malu binniyat pada tobaqot pertama sahabat yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tobaqot kedua, tobaqot tabi'in juga sama. Hadis innamal a'malu binniyat cuma diriwayatkan oleh satu orang. Jadi hadis innamal a'malu binniyat sekaliber dunia itu statusnya hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan dalam setiap tobaqot oleh satu orang. Ada hadis mursal. Kalau hadis mursal, hadis yang diriwayatkan di setiap tobaqot, namanya ada yang ketinggalan, namanya ada yang tidak disebut. Itu namanya hadis mursal. Ada yang hilang di dalam setiap tobaqot. Inilah yang nanti kita pelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Itu. Dan dalam akhir kitab Bukhari, Imam Al-Bukhari itu menulis hadis yang memang kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang sangat ringan diucap, berat di timbangan akhirat. Kalimatani khofifatani alal lisan, sakilatani fil mizan. Itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Nah, Imam Bukhari itu nulis
di terakhir kitabnya tentang hadis tersebut, dan hadis itu pun diteliti dalam ulumul hadis disebut hadis gharib, hadis yang diriwayatkan hanya satu orang dalam setiap tabaqat. Apa ini suatu kebenaran? Enggak. Apa ini suatu kebetulan? Imam Bukhari menulis? Enggak. Imam Bukhari tidak kebetulan nulis di awal itu dengan hadis gharib, di akhir ditulis juga dengan hadis gharib. Tidak. Apa ijtihad Imam Bukhari? Kata Imam Bukhari, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dulu datang dengan gharib, dengan aneh. Orang aneh dengan Islam. Orang kafir aneh dengan Islam. Kafir Quraisy aneh dengan Islam. Wa sayaudu ghariban, dan nanti Islam akan kembali aneh. Inilah ijtihad dari Imam Bukhari. Beda antara metode ijtihad Imam Bukhari dalam menulis Sahih Bukhari diawali dengan hadis niat, dan juga kalau Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, beliau memulai nulis hadisnya dengan waktu sholat. Kenapa dengan waktu sholat? Ijtihad beliau bahwa sah sholat itu dengan memasuki waktu. Percuma kalau sekarang sholat tapi waktunya belum masuk. Maka kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang pertama dibahas oleh Imam Malik yaitu tentang waktu sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta.